penegak ya, itu kan berarti yang kita tahu sudah ada Bantara, sudah ada Laksana, itu kan berarti ada seperti halnya yang kita tahu itu pengisian SKU. Mungkin apakah sudah melaksanakan Bapak untuk pengisian SKU itu tahun ini itu? Kalau untuk pengisian SKU kita setiap tahunnya pasti, Pak. Karena apa, SKU syarat kecakapan khusus. Nah, ya salah sama syarat kecakapan umum. Nah, itu apalagi ketika mereka mau menjadi Bantara, mereka harus wajib menyelesaikan SKU. Nah, isi SKU itu mereka wajib bisa menjalani seperti itu. Adapun syarat kecakapan khusus itu memang kita melihat kondisi atau skill siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang suka masak, ada yang suka jahit, ada yang suka tali temali kan seperti itu. Nah, kita lebih ke fokuskan ke skill mereka lah, nanti itu nanti bisa menjadikan skill khusus mereka untuk kedepannya. Iya. Berarti untuk SKU dan SKK ini kan berarti ada fokus khusus yang mungkin Bapak dan tim yang ada di sekolah itu untuk diberikan pada siswa atau peserta didik penegak ini. Nah, untuk yang SKU sendiri Pak, ini kan jumlah totalnya saya lihat termasuk banyak ini siswanya itu. Bagaimana sih untuk pengujian yang dilakukan kepada mereka di SKU-nya ini? Apakah setiap hari Jumat atau mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk mengujinya, itu bagaimana Pak? Di luar dari setiap hari Jumat itu memang kita fleksibel kan, dalam artian kita nggak fokus hari Jumat aja. Ketika mereka siap untuk Pak saya mau uji SKU, ketika kita uji ya katakanlah hari Senin ya, ujian di SKU ada beberapa, contoh hari Senin nggak harus pakai baju pramuka, oke, tentang keagamaan apa aja yang sudah mereka dalami selami, lah itu kita ujikan di situ. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk SKK-nya ini yang kecakapan khusus mungkin tadi, mungkin ada contohnya Pak mungkin yang Oke, kalau untuk kecakapan khusus mungkin ada event-event tertentu dalam artian setiap hari Jumat atau waktu kemah, atau memang terkadang kita akan menjadwalkan untuk anak-anak lebih mengenal ke alam, itu biasanya ngecamp. Nah, kita sekalian uji SKK di situ. Jadi mereka sampai mana ketika disuruh survival atau disuruh memasak, nggak bawa apa-apa, dia memilih bahan-bahan yang seadanya itu bisa atau tidak, seperti itu. Nah, baik Pak. Ini kan berarti untuk siswa yang sekarang mungkin masuk kategorinya Gen Z ya. Untuk Gen Z ini apakah menurut Bapak itu ada kesulitan ketika mereka melaksanakan ujian SKU atau SKK Pak? Kesulitan itu pasti ada nih. Kesulitan, hambatan itu pasti ada, karena setiap orang karakternya berbeda-beda, dan bagaimana cara kita aja menyesuaikan karakter mereka dan memilih metode-metode yang memang cukup efektif untuk mereka-mereka yang khusus-khusus ini kan, seperti itu. Iya. Berarti sampai saat ini untuk pencapaian ketika pengisian SKU untuk Bantara pun Laksana itu sudah berjalan maksimal nggak Pak? Apakah kedepannya mungkin akan dengan pola yang sama, atau mungkin Bapak punya ada pembicaraan lain dengan pembina lain atau pihak sekolah untuk mungkin lebih melaksanakan dengan hal-hal yang agak berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya, atau bagaimana Pak? Ya, kalau untuk pelaksanaannya kita tetap kita harus kembangkan ya. Kembangkan dalam artian kembangkan itu kita menyesuaikan. Kalau memang anak-anak bisa didongkrak lebih maju, kenapa tidak kan, seperti itu. Tapi kembali lagi kita juga nggak bisa memaksakan untuk keinginan kita. Ya, keinginan kita memang besar, tapi ya kita juga melihat objek atau anak-anak kita itu, kalau memang bisa dikembangkan
Tapi insya Allah anak-anak pasti akan bisa berkembang.